Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrati Sultani Ulia wa Qudwatil Asya Qudbi Rabbani wal Khusus Badani Syekh Muhammad Abdul Rasul Sallallahu wa Qadasallahu Sirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Mukarram Mukhtaram, para wakil talqin, ikhwan dan akhwat manakib online sedunia yang berbahagia. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang zikir yang membentuk karakter. Mungkin ada pertanyaan, sering kali beberapa pertanyaan muncul di kalangan ikhwan. Kenapa kok sudah zikir tapi tidak berubah juga? Itu dia udah zikir, udah ditalkin, tapi kok akhlaknya masih jelek. Itu dia udah zikir, udah talkin, tapi kok kenapa dia masih suka membenci? Itu dia zikir udah talkin, tapi masih suka ngomongin orang lain. Itu dia udah zikir, udah talkin, kok masih suka gibah. Nah, inilah yang akan coba kita bahas. Kenapa kok bisa ada seorang yang sudah ditalkin zikir dalam dirinya, tapi masih bisa nih berpotensi untuk melakukan perbuatan yang kurang tepat. Yang mesti kita pahami, yang pertama adalah semua manusia itu punya potensi untuk berbuat salah dan berbuat baik. Kalau iblis hanya punya satu potensi saja dia, yaitu hanya punya potensi untuk berbuat salah aja. Jadi iblis itu selamanya selalu terperangkap dalam perbuatan salah. Bahkan cenderung menggiring orang untuk berbuat salah. Kalau malaikat, ya kerjanya hanya berbuat baik saja. Ibadah. Dia tidak punya potensi untuk berbuat salah. Tapi manusia, karena kita ini merupakan salah satu ciptaan yang sangat Allah Subhanahu wa taala muliakan. Walaqad karamna bani Adam, firman Allah. Sungguh telah kami muliakan keturunan Adam. Kenapa sangat mulia? Karena manusia itu bisa menjadi sosok yang istiqomah dalam kebaikan, walaupun ia punya potensi berbuat buruk, tapi dia bisa menjadi manusia yang cenderung pada perbuatan baik. Sebaliknya juga, dia akan bisa menjadi sangat hina, bahkan lebih hina daripada seorang hewan. Hewan kenapa? Hewan itu kan tidak punya akal. Hewan itu tidak punya akal, tidak punya pikiran, mereka cenderung mengikuti insting mereka aja. Ya, sapi makan rumput. Sapi tidak pernah meminta makanan lainnya, hanya rumput saja. Kambing juga seperti itu. Begitupun hewan-hewan yang lainnya. Nah, mereka karena tidak punya akal mereka. Apa yang mereka makan itu yang mereka ikuti itu. Tapi manusia punya akal yang masih sehat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi masih terjebak dalam perbuatan salah. Itu masih udah keterlaluan banget itu. Akalnya kemana? Makanya Allah menyebutkan mereka dalam firman Allah, balukum abol, ya, mereka itu lebih parah daripada hewan ternak. Siapa itu? Wa ulaika humul ghafilun, yaitu orang-orang yang lalai hatinya, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusallu 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yaumal yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Berarti kalau banyak yang enggak dihitung. Apa? Amalan zikir banyak tapi tak terhitung. Apakah zikir la ilaha illallah yang 1 juta kali diucapkan? Karena la ilaha illallah terbatas, kita nggak bisa itu. Lagi di kantor la ilaha illallah,
Kamu kerja kantor udah beres, la ilaha illallah, nggak bisa kayak gitu. Atau lagi dagang, nyebutin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nanya, itu berapa harga bawangnya? La ilaha illallah. Tidak, itu terbatas. Di hari itu ada waktunya. Lalu apa ya? Hati, berarti hati. Karena kalau sudah ucapan hati, tak ada yang bisa mengganggu. Karena ucapan hati tak terdengar oleh siapapun, hanya terdengar oleh kita sendiri. Hanya Allah berfirman, zikir sebanyak-banyaknya. Berarti zikir sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Apa amaliannya? Zikir khafi. Ya. Nah, zikir ini bisa mengubah kita ya dari pemarah jadi pemurah, mengubah seorang pembenci jadi pecinta, garang jadi penyayang, penjahat jadi pahlawan kebaikan, pendosa jadi panutan kesolehan, keburukan jadi kebaikan, kebiadaban jadi peradaban, kegelapan jadi terang benderang, dan mengubah neraka jadi surga. Dengan zikir bisa mengubah. Berarti kalau kita bayangkan ya, kalau kita memiliki sifat murah, kita menjadi seorang pecinta, kita menjadi seorang penyayang, menjadi pahlawan dalam perbuatan kebaikan, menjadi panutan dalam amal soleh, jadi orang yang berbuat baik, jadi orang yang beradab, dan hidup kita terang benderang, sehingga menjadikan surga di sekitar kita. Itu kan jadi sosok manusia yang luar biasa itu. Ya, bayangkan saja kalau misalnya di satu kompleknya ada orang yang punya sifat kayak gini nih, sifatnya pemurah, pecinta, penyayang, suka melakukan kebaikan, suka beramal soleh. Bayangkan saja apa yang terjadi. Itu pasti kompleknya bahkan aman dan tentram itu. Ya, satu orang saja kayak gitu. Itu luar biasa dampaknya. Makanya jika berzikir tidak mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Nah, ini nih jawabannya nih ya. Jadi banyak yang bertanya-tanya, saya juga udah zikir kok masih berbuat dosa. Termasuk pertanyaan saya juga ini. Saya juga bertanya nih, kok saya udah amalia, udah zikir manakiban, kok masih saja suka berbuat dosa. Lihat ya, hati-hati. Jika berzikir tidak mengubah kehidupan menjadi lebih baik, seperti disebutkan di atas ini, jangan menyalahkan zikirnya. Jangan tiba-tiba berasumsi, aduh berarti zikir torekot ini sesat. Berarti manakiban ini tidak ampuh. Jangan salah. Bukan jangan menyalahkan zikirnya, tapi salahkanlah diri kita yang salah dalam mengamalkan zikirnya. Ya, kalau zikir tapi hidup penyakitan, sering gelisah, sedih, masih suka males, ya, tetap galak, keras, bodoh, kikir, pemarah, intinya perbuatan baik saja, berarti ada yang salah dalam atau ada yang kurang memperhatikan tata cara pelaksanaan zikir. Di cross check dulu Bu, Iwan Ahmad sekalian, kita ini udah zikir udah bener belum kira-kira? Udah sesuai tuntunan belum? Jangan-jangan kita zikir hanya 3 kali saja terus protes. Zikir cuma 3, manakiban jarang, lalu protes, ya Allah, saya udah talqin, udah zikir, kok masih gini-gini aja hidup saya. Ya amalia kamu seperti apa dulu? Amalia kita emang gimana? Abah Aus itu udah punya segalanya. Mobil Alphard punya, dikasih. Nggak beli, dikasih mobil Alphard. Ya, setelah dibeli oleh Abah Jagat, ada lagi yang ngasih Alphard 2007 nggak salah. Dikasih lagi Alphard Abah, punya mobil, punya beko Abah, punya tanah yang luas, punya pesantren, dihormati, disegani oleh pejabat, pengusaha. Tapi sampai sekarang masih zikir Abah. Amaliannya masih banyak gitu. Nggak kayak kita, nggak kayak Panji gitu, kayak saya. Ya, Panji kalau lagi susah, amaliyahnya luar biasa, zikirnya banyak banget, sampai merintih, memohon, meminta kepada Allah. Oh Allah, kasih saya ini, kasih saya itu. Pas sudah Allah kasih kelebihan, lupa, bablas, zikirnya berkurang, amaliyahnya berkurang. Kalau Abah Aus nggak gitu, dikasih kelebihan ya tetap istiqomah udah. Karena itulah yang beliau contohkan kepada kita yang ya mesti kita ikutilah. Nah, jadi sebelum kita ke saat tadi ini dulu ya. Zikir yang mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik itu ialah zikir yang memenuhi syarat berikut. Nah, kita harus perhatikan nih. Syarat pertama zikir itu wudu intamim. Ini udah pernah saya sampaikan untuk reminder lagi ya. Wudu intamim, wudu yang sempurna. Wudu sempurna ini oleh Abbas dikisahkan, dijabarkan ada 2. Wudu zahir, wudu batin. Wudu zahir itu berarti tata cara wudunya, mulai dari
membasuh wajahnya, terus membasuh tangannya, membasuh bagian kepalanya, terus membasuh kakinya dan segala macam. Dan wudhu zahir kita untuk dapat mencukupi syarat dari wudhu tamim itu, wudhu zahirnya harus sesuai dengan contoh dari Abu Aus. Karena Abu Aus mengikuti apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wudhu intamim. Lalu yang kedua, ya, wudhu batin. Nah, wudhu batin ini sabda Abu Aus adalah 9 pilar peradaban dunia. Wudhu zahir, wudhu batin. Ini harus sempurna nih. Mungkin pada umumnya Ikhwan dan termasuk saya hanya bisa menjaga kesempurnaan wudhu zahir. Yaitu tadi secara fikih ya. Tapi wudhu batin ini itu berkaitan dengan isyarat gerak-gerik hati. Oleh Abu Aus, baru kemarin hari Rabu, hari Selasa, apa Rabu? Hari Selasa. Rabu kan. Hari Rabu saya coba ke Abu Aus. Itu Rabu kemarin Abu Aus menjelaskan tuh wudhu batin. Memberi contoh. Kalau kalau sampai kita membenci ulama yang sejaman, batal wudhu batin. Kalau kita tidak menyayangi orang yang membenci, batal wudhu batin kita. Kalau kita berubah sikap ketika terganggu, berarti batal wudhu kita. Gitu. Ya, kalau kita sampai menyalahkan ajaran orang lain, batal wudhu batin kita. Jadi, menjaga wudhu batin itu yaitu menjaga hati kita agar tetap sesuai dengan prosedur tanbih. Barulah ketika kita berhasil menjaga wudhu batin kita dengan menjaga perasaan kita, prasangka kita, dan mencoba untuk sesuai dengan apa yang diisyaratkan, disampaikan oleh 9 pilar peradaban dunia, plus kita menjaga wudhu yang sempurna, yaitu wudhu zahir, kita ikut Abu Aus, maka itulah yang disebut wudhu tamim. Nah, oke. Yang kedua adalah sautun qawiyun, yaitu suara yang keras. Itu yang diajarkan Abu Aus. Ini ya, Abu Aus itu di madrasah suaranya kenceng kalau lagi zikir. Nih. 1. Keras itu ada aturannya. Ada aturan mainnya, karena banyak yang keras tapi melenceng ya. Keras tapi tidak jelas bacaannya. Makanya diberikan peringatan oleh Abu Aus. Kalimat zikir diucapkan dengan tartil, tertib, dan tajwid. Tartil warattilil Qur'ana tartila. Firman Allah kan, dan bacalah Quran itu kan tartil. Kalimat zikir la ilaha illallah itu kalimat Al-Qur'an. Ada dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Harus tartil menjawabnya. Jadi keras dan tartil. Dan irama suara keras yang mengikuti irama suara yang ditetapkan oleh Guru Agung Abu Aus. Itu harus ikuti iramanya. Konstan Abu Aus. Karena sudah bisa dicari-cari di YouTube. Atau nanti nih manakib pusat. Kayak bulan kemarin itu. Waktu bulan kemarin. Subuh itu. Sholat subuh. Itu yang imam zikir itu Abu Aus itu yang mandu. Jadi waktu itu ilhadrotinya sampai dengan mulai zikir 3 kali pertama itu secara zahiran diimami oleh Dr. Kiai Haji Syuhudul Anwar. Ketika sudah mulai masuk ke irama zikir agak cepat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu Abu Aus memimpin itu. Subuh kemarin. Itu. Nah itu diikuti tuh kalau perlu rekam. Nah nanti kan bentar lagi manakib pusat nih, itu direkam ya. Direkam dan ikuti itu. Nah, yang keempat, nada suaranya kompak antara imam dan makmum. Nggak boleh ya, nggak boleh sliding, nggak boleh acak-acakan, harus serempak. Karena irama. Oke. Yang ketiga, dorbun syadidun, pukulan yang keras. Dihantamkan. Allah ke kiri ya. Apalagi nih, utamanya saat melakukan gerakan zikir yang 3 kali pertama itu benar-benar ya. 3 kali pertama itu harus benar-benar diresapi. Ya, dirasakan itu kalimat la mengalir dari bawah pusar sampai ke ujung kepala, ilaha ke 2 jari atau sebelah kanan, illallah ilaha ke kiri, dan illallah ke 2 jari di bawah sebelah kiri. Itu harus dirasakan 3 kali pertama. Durbun syadidun. Nah, Qomut ainain. Nah, ini ya, ini hati-hati zikir ini kata Abu Aus pernah mendengar ceramah Abu Aus di Masjid Miftahul Jannah Karawang. Qomut ainain itu pengertian Abu Aus mengibaratkan seseorang yang main catur dengan mode serius. Dalam artian kalau udah serius itu tidak terganggu apapun itu.
Udah serius dia fokus dengan apa yang akan dia lakukan. Kalau main catur kan gitu, orang main catur, mancing aja, orang mancing aja, kalau fokus mancing, itu kita panggil tuh nggak bakal nyaut ya. Kalaupun dia nyaut, pasti dia bakal nolak. Ntar dulu, lain lagi mancing ini, lagi serius. Nah, wajib tuh, ngomut ainain, tutup mata, itu ditutup mata. Sabda pengersabah, zikir menutup dua mata lahir itu perintah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menutup mata lahir, mata luar itu untuk terbukanya mata batin, mata dalam. Jangkauan mata luar mah terbatas, sementara mata dalam amat tidak terbatas. Jadi zikir merem itu untuk menutup mata dari penglihatan lain selain diri sendiri. Jadi lagi zikir ini fokus ke diri sendiri. Fokus akan suara kita dan akan gerakan kita. Zikir merem itu agar kita fokus ke dalam diri, menemukan dan mengenal diri sendiri. Nah, ini nih, mengenai mata batin. Setiap murid itu memiliki cara berpandang berbeda terhadap seorang syekh mursyidnya. Tergantung dari kualitas basiroh penglihatan mata batinnya. Dalam artian tergantung dari rasa keihsanannya, ketajaman keihsanannya itu sejauh mana. Ada beberapa murid, beberapa orang misalnya khususnya yang belum talqin, apalagi yang belum talqin, belum mendapatkan hak zikirnya, mungkin memandang Abaus itu hanya sosok seorang orang tua, seorang tokoh agama, seorang ulama yang harus dihormati secara norma-norma yang diajarkan adab dan istiadat kita. Tapi mereka tidak mampu memandang bahwa Abaus ini orang yang mulia, tidak mampu menjangkau kemuliaannya Abaus. Ada juga yang melihat pengersa Abaus sebagai sosok guru mursyid, pembimbing, tapi kadang hanya mentok di situ aja. Jadi hanya tahu Abaus itu sebagai mursyid dan pembimbing. Tapi ketika melihat Abaus itu basiroh, pancaran kemuliaan yang Allah berikan kepada pengersa Abaus tidak sampai ke dirinya tuh. Sehingga terkadang tidak termotivasi dia untuk melakukan amaliyah ibadah. Maka cenderung hanya tabarukan saja. Minta doa, minta air. Tapi kalau untuk amaliyah agak susah, belum bisa. Tapi beda lagi dengan murid yang mampu memandang pengersa Abaus itu secara sempurna. Dalam artian ketika mata batin, basiroh, seorang itu tajam, dia tuh mampu melihat kemuliaan yang luar biasa. Bahkan akan terkagum-kagum dengan pengersa Abaus. Walaupun pengersa Abaus hanya posisi seperti ini nih, yang di foto ini. Abaus mungkin hanya duduk seperti ini, tidak berceramah, tidak hanya tawaju saja. Tapi kalau murid punya basiroh yang tajam, ini akan terkagum-kagum melihat Abaus. Akan termotivasi dia untuk beribadah. Dia akan sadar bahwa akan merasakan kewaliannya pengersa Abaus. Dia akan menjangkau itu dan itu akan berdampak kepada keinginan dia untuk ikut terhadap pengersa Abaus. Itulah. Nah, dan caranya tidak ini dengan banyak zikir jahar. Itu. Nah, ya. Jadi itu tadi. Kadang kalau udah batu nih, kadang beberapa orang hanya mandang Abaus itu hanya guru mursyid saja, guru biasa, guru mursyid yang harus dihormati dengan ta'zim, yang harus dimuliakan. Tapi kadang tidak menembus ke hatinya itu untuk bisa ittiba secara optimal kepada pengersa Abaus. Abaus memandang Aba Anum dengan luar biasa. Saking luar biasanya pengersa Abaus memandang Aba Anum, bahkan keluar dari lisan pengersa Aba Anum adalah mujadid, pembahar iman. Dengan kalimat pembahar iman, la ilaha illallah. Itu keluar dari lisan pengersa Aba, mujadid. Dan itu Abaus bukan asbun, tidak asal bunyi, tapi itulah hasil ketajaman penglihatan basirohnya kepada gurunya, pengersa Abaus. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon tidak bisa berpanjang-panjang. Insya Allah kita lanjutkan ini sampai 4. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita lanjut ke nomor 5, 6 dan seterusnya. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Berkati karomati pengersa Abaus. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.